Assalamualaikum seluruh. Kembali lagi di Putra Dawagung Channel. Kita sekarang berada di Bapak Rona. Hobi yang menjadi sukses dari tanam hidroponik. Oke, sekarang kita akan wawancara bagaimana dia cara bercocok tanam, awal mulanya, dari mana inspirasinya. Kita akan tanya-tanya ya. Siap. Maju. Hidroponik itu apa sih? Yes, hidroponik kalau sepengetahuan saya sih, kalau hidroponik itu sebuah sistem untuk bercocok tanam. Ya, jadi hanya sistem saja, sistem hidroponik. Ada yang konvensional menggunakan tanam, ada yang hidroponik, ada yang pakai aquaponik. Banyak sih sebenarnya. Yang saya tahu itu ada sebuah sistem untuk bercocok tanam. Hanya kalau di hidroponik itu menggunakan media air ya. Media air dan juga ada menggunakan media untuk media tanamnya itu banyak sih sebenarnya. Yang saya ketahui ada beberapa yang seperti pakai rockwool, seperti pakai pom, busa bisa, kokopit, arang sekam. Mungkin masih banyak lagi yang belum saya tahu. Nah gitu guys. Nanti kita akan cari tahu mana itu spom, rockwool, apalagi arang sekam, dan alat kopi dan alat-alatnya. Sebenarnya si karagok, saya nih sate. Ini masa Sunda banyak. Liar, balikan deh itu. Atur bahasana. Ambura ya, ambura. Ini nggak telah. Itu panik. Jadi panas itu. Yang ngesang tiis. Oh haredang tapi ngesang tiis ya. Biar ya pakai bahasa Sunda, teka ragok. Ewe di dubbing deui pakai bahasa Indonesia. Seueur di Google Translate lah. Biar. Maaf sambil ngerokok karena ini apa adanya. Ya. Sebenarnya sih gak boleh kontes sambil ngerokok. Takutnya ada anak-anak yang mengikuti, tapi susah sih kalau hobi ngerokok. Bisa dihilangin. Maaf ya. Kecanduan, maaf. Jadi anak-anak ingat ngerokok itu gak boleh kesehatan. Apalagi kalau minta terus. Kecuali yang udah seperti saya. Terutama yang udah kerja, awas ya. Nah, Tira sih Jo, mulai terinspirasi model tanam hidroponik. Kurang lebih ya sekitar 6 bulan lalu lah, dari akhir 2019-an. 2019. Iya. Pertama-tama lihat-lihat di YouTube. Ke YouTube. Iya, di YouTube. Kan dari dulu juga sebenarnya hobi lah, kalau dikatakan cocok tanam, hobi untuk di pekarangan rumah, walaupun ya ilmunya juga sebenarnya nggak ada sih, nggak ada basic ke sebenarnya, cuma hobi aja lah, apa aja ditanam kalau ada benih. Pas lihat-lihat di YouTube nggak tertarik di tanaman hidroponik, sepertinya asik juga ya untuk dicoba. Di situ awal mulanya, jadi lihat-lihat aja lah di YouTube, banyak orang-orang yang sudah sukses, yang lebih profesional, udah skala industri ya. Udah banyak orang-orang sukses dari tanaman hidroponik. Tuh guys, ternyata YouTube itu bermanfaat. Jadi jangan suka nonton konten-konten yang aneh-aneh ya. Cukup YouTube Putra Dawagung. Cukup ingat channel Putra Dawagung. Nah itu. Nah alat-alatnya naon sih untuk pemula nih, bagi mungkin ada orang-orang lain yang ingin mengikuti cara tanam hidroponik, apa aja sih alatnya? Kalau alat-alat itu sebenarnya dari barang-barang bekas juga bisa, seperti dari botol bekas. Oh ya, seperti apa botol bekas? Oh ya nih ada nih.
yang difungsikan itu sebagai net pot. Nah, ini bisa guys. Nah, Jadi botol bekas yang dipakai Botol bekas. net pot dari jerigen untuk Jerigen. tempat airnya seperti ini. nah ini jerigen nih. Nah, ini bisa nih di alat. Ada di rumah, apa aja yang ada juga bisa. Jadi tina naon ge bisa menya? Bisa. Bisa. Sebenarnya Hidroponik. anu penting mah bisa nampung air Hmm, untuk cairan nutrisi, bisa menopang tanaman. jadi tina bahan sebutin naon teh? Botol Daur ulang. Daur ulang ya? dari sampah lah. Sampah daur ulang guys. Plastik apa aja bisa. Yang penting ingat ada niat. Iya, seperti ini ya. Ada niat. Jadi belajar hidroponik teh di mana lagi bisa menya? Bisa. Maksudnya dari ya, YouTube, Dari buku, buku petani-petani. lebih bagus kalau dari orang-orang Langsung. petani langsung, apalagi orang-orang yang sudah sukses berhidroponik itu lebih bagus. Soalnya mereka itu udah punya ilmu, punya pengalaman. Jadi suka duka berhidroponik mereka udah tahu lah. Nah, jadi anda mah tina YouTube. Di YouTube. Oh, jadi ini mah gurunya tina YouTube guys. Karena daerah Singaparna mungkin masih jarang yang tanam hidroponik, bisa dihitung lah siapa aja yang tanam hidroponik. Saya juga mungkin baru satu orang nih yang tahu cara tanam hidroponik. Mungkin selebihnya ada ya daerah Singaparna bisa saya jumpai para usahawan muda yang mau berusaha di bidang tanaman. Karena dulu Indonesia tuh jaya guys, dari tanamannya, dari pangannya. Nah sekarang mudah-mudahan dengan adanya hidroponik bisa jaya lagi guys. Ya minimal yang di pribadi di rumah masing-masing. Jadi sayuran kudu beli lah gitu. Jadi manfaatnya kebawa oge nya hidroponik. Oh, Pak. Jadi selain untuk jualan diri sendiri juga bisanya. Bisa. Anu pertama kan mencukupi dulu kebutuhan di rumah. Minimal tidak beli. Minimal ya tidak beli minimal. Nah sekarang per hari bisa panen berapa kilo nih? Nah, kalau kilo masih jauh lah. Jauh. Cuma 1 kali panen lah cukup untuk di rumah, sama kalau ada tetangga yang beli bisa lah untuk dijual sedikit-sedikit. Kira-kira kalkulasi untuk satu lahan hidroponik atau dari mungkin 5 paralon PVC-nya, PVC 2,5 in. setengah in itu bisa sampai berapa kilo untuk panen? Tergantung jenis tanaman. Kan nanamnya pakcoy. Terus Kayaknya lah. Naon wae sih anu bisa ditanamna di dalam hidroponik. hidroponik? Anu pernah ditinggali masih banyak. Banyak. Apalagi tanaman sayur, bahkan melon juga bisa. Melon bisa? Bisa. Itu banyak di YouTube yang udah berhasil nanam melon sampai panen, sampai ada yang sudah skala produksi Wah. melon timun sebenarnya bisa, cuma yang belum saya lihat itu nanam pohon kelapa itu di hidroponik. Itu mah harus pakai otak yang jenius guys. Nah, pohon kelapa, durian saya belum lihat itu. Dikira kalau ada mah bagus itu. Bagus. Ya karena belajarnya dari YouTube, saya sering lihat di YouTube udah banyak. Ya tapi kebanyakan sih yang nanam itu sayuran daun. Nah sekarang kita akan tunjukkan guys bahan-bahannya, alat-alat untuk hidroponik pemula apa aja sih. Nah, kita sekarang ada contohnya nih. Nah, coba. Nah mungkin bisa pakai ini nih, styrofoam. Ini ada ya di toko-toko
Di toko ATK ada, di toko styrofoam khusus ada. Khusus ada. Kalau mau beli juga banyak di toko buah. Ini bekas buah, Oh iya, bekas anggur. tapi khusus tuh ayat di toko-toko semodel obat-obat bibit. Belum nemu di toko bibit, justru ini dari barang bekas kemasan buah, bekas packing buah yang impor-impor itu. Impor-impornya. Impor-impor, made in net. Gitu. Ada yang cangkong gitu lah. Nah, ini udah dibuka sih sebenarnya mereknya. Banyak di toko buah. Jadi styrofoam bekas buah, guys. Alat untuk pemula, bisa juga pakai ini nih. Nah, pakai jiligen, pakai ember mungkin bisa. Bisa. Pakai baskom juga bisa. Oh. Nah, ini nih. Apa namanya ini? Netpot Oh, netpot. Netpot. itu untuk menyimpan media tanam di situ sama tanaman. Hmm. Gitu. Jadi sebagai tempat tanaman Tanam. di situ dan media tanam. Nah, ini nih. Itu media tanam. Ini udah tanam. Salah satu media tanam. Yang dianjurkan ya, yang dianjurkan. Tapi bisa oge ku Busa, busa. pakai busa. Ini banyak. Nah, Pakai busa. pakai ini. Busa bekas. Nah, ini bibit. Bibit. Tapi ulah ngebongkar kursi oge nya sopa. Ulah. Bongkar. Kalau ditontong dibongkar. Kasur. Jangan, kalau masih dipakai jangan dibongkar. Jangan dipotong-potong, nanti perang di rumah. Nah, ini nih. Apa ini? Ini teh bukan teh jus ya. Ini bukan sunlight, bukan. Ini teh larutan A dan B. Pekatan A. Ini nah, ini teh apa namanya? Abemik, Abemik. Iya. Mana Abemik? pupuk. Dua-duanya. Dua-dua ini disebutnya abemik. Oh, Abemik. Yang satu ini yang A, larutan A, yang ini B. Tapi nggak boleh dicampur dalam keadaan pekat seperti itu. Mau dicampur? Kamu campur. Dia langsung. Ente maksud kamu dicampur teh ulah dina pekat ieu. 5 ml larutan A dicampur 1 liter air, karena di 5 ml larutan B campur lagi ke 1 liter air yang tadi. Diijikan deh itu. Diijikan cuma diijikan dina 1 liter air tiap 5 ml. Oh. Jadi ulah dicampur pekat ieu. Ya kan pekatan masih Masih kan gitu. namanya bahasana tuh masih kena kental gitu. Pekatan. Oh, ini teh pupuk ke gas. Yang 100 liter itu teh. Oh, sweater. Yang 100 liter air baku. Kan oke kan? Ente. Langsung masuk kana tandona seperti dia jerigen kan dia. Di dia aya cai misal 2 liter masukkan 10 ml larutan A, 10 ml larutan B. Pupukna. Nah, ini sama ya, sama kayak ini nih, kayak yang tadi. Nah, untuk warna hijau apa ini? Kain planel Kain planel. Gunana buat sumbu. buat sumbu. Itu dina sistem hidroponik, sistem wick pakai sumbu kan. Sistem wick pakai sumbu. Ini contoh. Ayah kene sesa. Alhamdulillah. Contoh. Nah, contohnya guys. Buat resapan air. Oh, Jadi cai meresap ke dia gitu. Naikkan cai nutrisi. Kayak nyentuh kena media tanam gitu. Naikkan cai nutrisi. Cukup dikit ya. Udah cukup. Contohkan karena cai nutrisi. iya cukup sakit. Cukup. Ya dimasukkan ya. Bisa. Oh. Yang kan masukkan karena jerit ya. Gampang kan? Gampang. Pakai lemak biasa Bisa. Pakai lemak biasa. Bisa pakai sumbu kompor, pakai urut kaos gitu ya. Bisa. Yang penting mah bisa nyerap air. Nyerap air. Gini guys. Ingat jangan kosong airna, jangan pupuknya dia. Nah, pupuk jangan kosong.
dianggap mudah bisa mudah, dianggap susah bisa susah. susah ya. Tergantung kita ada kemauan untuk maju. Nu hese pisan mah nu teu nyobaan-nyobaan. Nah, eta. Ya penting kita berusaha dan mencoba hasilnya gimana nanti. Ya mungkin hasil usaha gak mengkhianati hasil. Nah ini kalau ini mah Bini kangkung. di kangkung. Kita mediana arang sekam. Oh iya medan rasakan. Dina penyemayan. Jadi ker tumbuh bibit. Bibit. Itu nu geus tina ya. Oh itu. Iya. Iya. Tumbuh bibit. Pas kana ieu kan mah teu pake nanaon deui kangkung mah. Jadi lamun ker bibit tenuki bisa Bisa. apa kudu arang sekampung kok Henteu. tenuki bisa. Bisa. Oh Dinu kieu dina kokopit. Dan dinu kieu kan dibelah sesuai kebutuhan lah ya. heeh. Sesuai kebutuhan atau sesuai diameter masukan anetpot yang dimasukkan biji genap apa 5 sampai genap lah ya cukup nada oke tumbuh tinggal minahkan seperti apa Oh seperti ini. iya. Cuma lumayan hese ya barang di Tasikma Ese hese di Tasik emang di mana ya barangnya? ya pesan di Bandung Di Bandung. lewat online hampir semua lewat online di Tasik mah masih jarang duka ieu nu pengidar gitu nya Iya. kan cumalah jarang di toko pertanian daerah Singaparna mah masih jarang. Emang sih masih susah hidroponik di daerah Kabupaten Tasikmalaya, masih susah karena belum ada yang minat untuk tanam hidroponik, Belum banyak lah. belum banyak. Mungkin entah itu ribet atau mungkin nggak tahu, itu mah kita nggak tahu kan. Tapi keuntungan tanam hidroponik jeung tanam konvensional. konvensional sama-sama untung apa ente? Lamun ditinggali tina untung, dina untung misalkan dina perawatan lah. Kalau dina perawatan tip pribadi mah gitu ya, lebih mudah hidroponik mah, Lebih mudah, lebih mudah lebih mudah. dina hidroponik mah. Paling cuma ngecek ketersediaan air, terus menyalakan pompa. Kalau yang pakai sistem BFT NFT ngecek nutrisi misalkan pupuk kepekatan pupuknya turun airnya sudah berkurang tambah lagi pupuk itu paling sehabis panen lah bersih instalasi biasa Ya, sama kewajiban. jadi tekudu macul gitu terus takaran pupuk kan loba lah di pabriknya takarannya akurat kan anu pemula mah dina konvensional misalkan pupuknya masih di wang-wang gitu ya misalkan dia sabaraha gram yang sapot misalkan dina polybag sabaraha gram Bagus dan saya telat guys. Saya yang bagusnya udah diala, udah dipanen. Saya telat kesininya. Bisa dilihat, kalau untuk bisa sambil kita tunjuk. oh siap Kita tunjukkan guys, gimana sih tanam hidroponik itu. Tunggu ya.